Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabud diyafah, adab bertamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 24 sampai dengan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Idz dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumum munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin saminin faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Hal ataka haditsu Ibrahim al-mukramin, dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepadamu berita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi ada tamu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Idz dakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, faqalu, mereka berkata salama, assalamualaikum. Ya. Qala, Ibrahim menjawab, salamun, waalaikumsalam. Qaumum munkarun, kalian ini kaum yang asing, nggak pernah dilihat sehari-hari. Siapa ini? Gitu. Belum dikenal. Mungkarun tuh belum dikenal. Faragha ila ahlihi, maka Nabi Ibrahim pun segera menyeru kepada keluarganya. Ya, maksudnya supaya menghadirkan hidangan, ya. Nah, bahasa kita gegerohan kepada keluarganya, ya, ambilan sajian-sajian. Bi'ijlin saminin, dengan daging yang gemuk. Jadi membawa konon ini daging muda, ini sapi muda. Faqarrabahu ilaihim, maka Nabi Ibrahim pun mendekatkan hidangan itu ilaihim kepada tamu-tamunya. Qala ala ta'kulun, Nabi Ibrahim bertanya, mengapa kalian tidak makan? Fa'aujasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim terbit, ya, dari Nabi Ibrahim, dari mereka itu khifah, ketakutan, jadi cemas. Karena tamunya ini kok disuguhi hidangan tidak dijamah. Ya, sebabnya adalah malaikat. Malaikat nggak makan. Qalu, mereka menjawab, la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Malaikat-malaikat itu memberi kabar gembira dengan kehadiran seorang anak alimin yang alim. Jadi yang dimaksud anak ini adalah anak dari istri beliau, Sarah, yang sudah memasuki usia lanjut, ya.
Sehingga nanti di ayat yang lain Sarah ada di balik tabir, mendengar ucapan malaikat-malaikat ini dia tertawa. Ya. Tertawa dohikan min qauliha. Jadi tertawa fatabas sama dohikan. Karena istri Nabi Ibrahim yang Sarah ini sudah tua dan sudah tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi malaikat-malaikat ini meyakinkan kadzalik. Demikianlah kalau Allah berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inilah mukjizat. Jadi mukjizat itu bertentangan dengan kata orang hukum alam. Karena hukum ini Allah yang membuat, Allah juga yang bisa mencabut. Kalau menurut hukum alam, orang yang sudah berhenti haid itu tidak mungkin bisa punya anak. Tapi Allah punya kehendak lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, jadi Rasulullah memberikan amanat pada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Nah, bagaimana kita adab bertamu? Wa min adabid diyafa ikramud dhaif wa it'amihi wa it'amuhu wa himayatuhu wal wafau bihi wa ijazatuhu. Salah satu bentuk adab kita menerima tamu adalah memuliakan tamu dan memberikan jamuan. Wa himayatuhu, serta melindunginya. Wal wafa'u bihi, serta memenuhi supaya dia nyaman. Wa ijazatuhu, serta memberikan apa yang diingini oleh tamunya. Apa? Kepentingan dia bertamu itu apa? Ya, inilah salah satu adab bertamu. Wahia sunnatu abina Ibrahim alaihissalam. Menghormati tamu itu merupakan sunnah bapak kita Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya kebiasaan, kalau beliau mau makan, beliau mencari teman. Ya, selalu mencari teman untuk makan bersama. Jadi dengan mengundang tamu, beliau sekaligus bersedekah, nggak terasa. Wal anbiya'i, dan nabi-nabi mim ba'dihi, setelahnya. Wa sunnatu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul kita. Rasulullah juga begitu, walaupun beliau di rumahnya jamuannya sederhana, ya, tapi beliau kesannya itu tidak menyisakan sesuatu pun. Sampai-sampai Aisyah itu pernah didatangi oleh tamu wanita yang membawa anak, ya, 2 orang. Beliau memberikan hanya 2 butir kurma, saking nggak adanya. Ketika Nabi wafat, tidak tersisa di rumahnya ada makanan, kecuali sepotong roti yang sudah dimakan. Jadi Nabi hampir tidak menyisakan apa-apa. Nah, jadi kita sebenarnya kalau dilihat dari situ, lebih mapan daripada Nabi. Ya. Sampai rumah Nabi yang sekarang di dekat Raudhah, yang sekarang menjadi makam beliau, makam Nabi, itulah rumah beliau. Jadi kalau dibuat tipe itu mungkin di bawah 21, mungkin tipe 15. Ya, dengan sesempit itu beliau masih banyak kesibukan di rumah, masih salat malam, masih menerima tamu, dan merupakan tokoh yang sangat disegani di zamannya dan setelahnya. Wahia min makarimil akhlak,
dan termasuk akhlak yang baik. Wa warada la wala khaira fi man la yudhifu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamunya. Jadi salah satu bentuk kebaikan itu adalah dicerminkan dengan bagaimana orang menjamu tamunya. Ya. Wadhiyafa salah satu ayyam, bertamu itu 3 hari. Ini sebenarnya kewajiban. Bahkan itu juga juga ditulis di Matan Fathul Qarib, Matan Takrib, ya, kitab fikih yang beredar di kalangan kita, fikih Syafi'i. Nah, jadi tamu itu wajib dijamu 3 kali 24 jam. Jadi artinya kalau orang nggak mampu, dia namu aja ke 10 orang, sebulan dia udah, ya, nggak perlu mengeluarkan biaya. Ya maksudnya begitu. Nah, orang yang bisa memberikan jamuan 3 kali 24 jam secara gratis, kan orangnya mampu. Maka orang Islam dituntut mampu. Kalau nggak mampu, bagaimana bisa daftar haji? Ya, hanya hayalan saja. Ya udah, nanti tunggu apa. Tunggu nggak daftar. Sudah daftar aja masih nunggu. Ini nunggu sebelum daftar. Ya nggak ada lah. Ada juga nunggu setelah daftar. Kalau dulu mah iya, kan? Apa yang ditunggu, umur semakin tambah, loyo, ya, lemah, letih, lesu, dan sebagainya. Wala wajaizatuhu yaumun walailah. Wajaizatuhu yaumun walailah. Sementara jaizahnya, ya, jaizahnya ini ada tambahannya, sehari semalam. Jadi kalau dia memang ada kepentingan, kita boleh, ya, menambah sehari semalam, atau dianggap minimal sehari semalam menjamu. Tapi karena kita kondisinya seperti sekarang, sesama muslim dibuat sedemikian rupa supaya sedikit demi sedikit timbul saling curiga. Nah, sehingga kita menganggap tamu itu curiga. Sekarang ini bawaannya curiga. Ya, padahal Islam itu mengajarkan kita begitu. Saking dekatnya gitu. Jadi otomatis karena ada tamu, kita harus menyediakan ruang. Ya, ada saya lupa di wilayah mana di dunia ini ada tradisi yang begitu. Jadi kalau ada tamu, dia tidak akan pernah bertanya dari mana, mau kemana, sebelum 3 kali 24 jam. Nah, setelah dia bertamu 3 kali 24 jam, baru ditanya, mau kemana. Jadi selama 3 kali 24 jam itu didiamkan. Karena itu kewajiban yang punya rumah. Nah, supaya kita bisa begitu kan harus mampu, punya ruangan, ya. Ruangan kita sempit, buat sendiri aja panasan. Nah, bagaimana? Nah, itu. Jadi dituntut orang Islam itu harus punya toleransi yang tinggi, akhlak yang baik, sampai mau menjamu tamu sedemikian rupa. Wala yahillu li muslim ay yaqima anhu akhihi hatta yu'sim. Tidak halal bagi seorang muslim ay yuqima inda akhihi hatta yu'sima. Untuk menuntut kepada saudaranya sampai-sampai dia membuat saudaranya itu darurat, yu'simu, berdosa. Terheran-heran sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yu'simu?" Bagaimana pengertian yu'simu ini membuat madarat? Seorang muslim tidak halal bertamu untuk membuat tuan rumahnya madarat. Tidak boleh. Qala yuqimu indahu, dia mukim di sana, wala syai'a. Sementara si pemilik rumah, sahibul bait, ya, tidak punya apa-apa yukrihi bihi, yang untuk dijadikan jamuan. Jadi kita juga harus ngerti kalau mau bertamu jangan mempersulit.
tuan rumah juga jangan mempersulit tamunya. Ya, ini ada gagasan itu. Ada gagasan tuh orang masuk di aplikasi dunia. Ya. Kalau dia terdaftar, nanti kalau ada orang luar negeri, contohnya kita terdaftar sebagai orang Cilegon. Kalau ada orang luar negeri berminat ke Cilegon, dia menghubungi kita. Nanti nego, berapa sehari saya tinggal di rumah Anda. Tuh. Jadi itu akan ada sementara orang yang kepengen traveling, tapi dia nggak mau di tempat-tempat formal seperti di hotel gitu, dia mau di pedesaan, hidup bersama warga gitu. Itu ada yang begitu. Nah, kalau kita masuk menjadi anggota, ya, tapi dia bayar tergantung negonya. Jadi semua harga-harganya juga kita masukkan ke situ. Ya. Tapi menurut ajaran Islam nggak bayar. Nah, ini kalau digagas persaudaraan Islam, waduh sangat indah sekali. Ya, kalau dulu ada saudara-saudara kita yang mampir ke masjid dari India, dari mana gitu kan. Tapi mereka dianggap ngeruwedaken, bawa kompor, bawa apa gitu, masak dulu mah. Ada teman-teman kita begitu, kewajiban. Tapi itu dijadikan keyakinan, itu yang menjadi nggak boleh. Tapi kalau silaturahmi ya nggak masalah. Gitu ya. Ada kafilah dari mana, itu kan kalau ada musabako kan juga begitu. Kalau kita ada musabako di Anyer contohnya. Gimana orang Cilegon? Nanti ditempatkan di rumah warga sana. Ya. Tapi dibiayai oleh pemerintah. Berapa Anda menerima tamu, berapa kepala, berapa hari. Kan indah sekali ya. Jadi kita kenal. Tapi sekarang ini, kondisi pandemi ini membuat semuanya jadi berantakan. Yang mudah-mudahan kita kembali pulih ya. Dan sudah ada tanda-tandanya. Wadhiyafa min hukukil muslim ala muslim. Menjamu tamu itu merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi merupakan kewajiban seorang muslim menjamu muslim lainnya. Nah ini kalau betul-betul diwujudkan konsep ini, itu akan membentuk persaudaraan. Jadi kita pernah ke sana ya. Kita contohnya ke Turki, kita ingin hidup di tengah-tengah orang Turki bagaimana? Keluarga Turki. Kan kita sangat bangga tentunya. Qala katsirun minal ulama biwujubiha. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan wajib. Wa qala ba'dhum binadbiha. Tapi ada yang mengatakan sunnah. Hukumnya bukan wajib. Jadi kalau dia nggak bersedia ya jangan. Wa min adabiha inna sudaif bil hadithi ma'ahu. Salah satu bentuk memberikan penghormatan pada tamu adalah tamunya diajak ngobrol. Jadi jangan kita menerima tamu, nah kita nggak pernah keluar, ini akan menimbulkan ya tamunya kurang nyaman. Ada apa ini? Kayaknya sepertinya kurang seneng nih kehadiran saya, gitu kan? Jadi diajak ngobrol. Wa talaqatul wajhi, serta wajahnya sumringah, wajahnya cerah, menerima tamunya itu dengan gembira, bahagia. Wa tayyibil kalam, wa adamut takaluf, serta ucapannya juga baik-baik, narasinya itu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat ketersinggungan, ya, sehingga tamunya nggak betah. Pokoknya tamunya diservis sedemikian rupa supaya betah. Wa adamut takalluf, serta tidak memberikan pemaksaan, tidak memberikan pembebanan, ya, dengan menginginkan sesuatu yang sulit bisa dijangkau atau diberikan oleh pemilik rumah. Wal ibisat, ya, cerah, wasurur, senang. Wa khidmatuhu, melayani, wal julus ma'ahu, serta duduk bersamanya, wa adamu idzaihi bisyai, serta tidak menyakiti dengan bentuk apapun. Asik benar nih kalau bisa ini ya. Kita seakan-akan dunia ini
luas. Nah, kalau bisa nanti namu ke sana, ngenamu ke sana. Ya, ke tempat-tempat yang nyaman, sehingga kita sadar kita punya saudara. Kita bersaudara tapi kesannya tidak terasa. Ya. Wa min adabid dhaif al-julus haitsu yusharu ilai. Salah satu bentuk penghormatan terhadap tamu, kita sebagai tamu, al-julus haitsu yushar ilai. Duduk di tempat yang disediakan. Ya, kalau diminta silahkan Pak duduk. Ah, saya mau di sana aja. Jangan milih tempat. Karena sohibul bait, pemilik rumah, itu yang lebih tahu di mana tempat yang cocok. Nah, dia kan menginginkan privacy. Mungkin ada yang sifatnya rahasia, ya. Ya itulah karena rumahnya sempit soalnya. Karena kadang-kadang nggak ada ruang tamu. Semuanya jadi kamar, saking sempitnya. Itu rumah S-nya 6, RSSSS. Rumah sangat sempit, selonjor saja susah. Jadi wajarlah kalau istri kita nggak betah. Udah kita ya bergaulnya kurang baik. Begitu pulang langsung pergi lagi. Kan di rumah nggak ada orang yang diajak bicara. Jadi tentunya suaminya datang dia pengen banyak bicara, pengen curhatan, pengen tahu apa yang terjadi di luar. Keluar dibatasin. Makanya banyak berontak, dah sama-sama jadi karyawan akhirnya. Semuanya keluar, anaknya dipegang oleh pembantu, bahasanya bahasa pembantu. Ya, ketika terlihat ada penyimpangan, nyesel dua-duanya. Nah, itu tidak diantisipasi dari awal. Mau diantisipasi, suaminya aja yang kerja, nggak cukup. Buat ngangsu rumah, buat bayar tagihan-tagihan, nah inilah jadi namanya krusial. Kredit. Ya, kita harus minta rezeki pada Allah. Jadi harus pinter-pinter lah. Usahakan jangan dua-duanya kalau bisa ya, karena harus fokus ke anak kita. Anak ini adalah apa istilahnya? Aset yang paling mahal. Jangan sampai nanti udah menceng baru kita nyesel. Ya. Dia menjadi konsumen narkoba, nah, itu kita baru nyesel, saling tuding deh. Nah, kita kembali ke masalah tamu. Waridha bima yuqdamu lahu, serta kita suka terhadap apapun yang disajikan. Jangan mencela makanan. Kalau disuguhi makanan, dicela. Ya. Ini menyakitkan tamunya. Oh, makanannya cuma begini, nah, janganlah menyakitkan. Ya, begitu juga ada tips kode etik orang yang ditraktir, seperti yang saya sering sampaikan, ini jarang dibahas oleh banyak orang. Kalau kita ditraktir orang, harus melihat dulu langkah yang neraktir. Jangan sampai kita order makanan atau minuman lebih mahal daripada yang traktir. Karena yang mentraktir kita itu ngepas dengan isi kantongnya. Kita kan nggak tahu isi kantongnya berapa. Kalau kita jauh dari rumah ternyata kita order makanan yang di luar ya biaya yang disiapkan, wah kita mau minta sama siapa? Nombok nantinya. Ya, contohnya hitung-hitungan sekian ratus ribu, padahal dia hanya bersedia mentraktir di bawah 100.000. Nah, siapa yang nombok? Nah, makanya kita harus tahu, lihat dulu yang mentraktir itu makan apa. Kalau dia makan teh tawar, jangan pesen jus. Kalau dia ngambil pecel, jangan ngambil daging, contohnya. Ya, bistik contohnya, jangan. Kita lihat dulu dia makan apa, jadi disesuaikan. Kalau ditraktir, kecuali kita tanya, atau yang mentraktir mempersilahkan, udah apa saja, saya memang kebetulan nggak suka. Ya, dia makannya pecel, kita pesannya gepuk contohnya, aduh, ngerentek gitu. Maka yang traktir diem aja itu, lagi mikir tuh, aduh, bayar dari mana ya?
Uang sebulan habis. Nah, kita nggak tahu ya, jadi itu harus tahu diri lah. Singkatnya, sesama muslim jangan menyulitkan. Kita membuat nyaman pergaulan itu. Sebab nanti ditengetin, kalau Anda terus mempersulit orang, nanti jumlah orang yang mau bergaul dengan Anda lama-lama rontok. Tidak mau bergaul. Ya, lebih baik kita suhud. Ya. Kalaupun boleh, lebih baik kalau cukup makan satu, jangan ngambil dua. Mentang-mentang ditraktir, biasanya satu jadi dua. Kita berusaha jangan ngerepotin orang. Kita lanjutkan. Wa adamu ifsya'i sirrid mudif, serta kita tidak boleh membuka rahasia orang yang menjamu kita. Wah, saya pernah pelit orangnya. Nah, jangan. Rahasia, ya. Rahasia-rahasia yang pernah dibicarakan, nah itu jangan diumumkan. Wa du'a'u lahu, serta mendoakan. Jadi kalau kita sudah dibayain orang, sebaiknya kita tandingi kebaikan orang dengan yang sama. Kalau bisa lebih baik. Kalau dia ngasih, kita kasih lagi. Makanya Rasulullah menawarkan adanya saling memberi hadiah. Ya, kalau kita masak, kemudian aroma masakan kita sampai tercium oleh tetangga, bagilah kuahnya minimal. Rasulullah nyindir kuahnya doang. Ya kita harus ngerti, kalau bagi kuahnya yang ngamuk dia. Apaan kuah doang? Ya mestinya ada isinya. Buku isinya juga dikit. Ya, cuma buat ini aja, wangi-wangi. Nah ini kalau kita aromanya tercium oleh tetangga, kan tetangga nggak minta tapi dibagiin. Bagilah isinya, jangan aromanya saja. Ya, terutama kalau buah mah nggak bisa disembunyikan, duren. Ya, tetangganya ngelihat kulitnya doang gitu. Nggak tahu belinya, tahu-tahu ngelihat aromanya, cium baunya, tahu-tahu ngelihat kulitnya. Nah ini, bagilah barang sebiji, mah. Marahlah dia mintanya. Ya alhasil itulah, harus pinter-pinterlah bergaul ya. Saring berbagi. Sana ngasih, kita kasih lagi. Hadaya namanya, saling membagi hadiah. Itu dianjurkan dalam ajaran Islam. Kita tetangga membagi sesuatu pada kita bagi lagi. Nah, kalau kita dihadapkan pada situasi tidak bisa memberi, padahal kita diberi, Anda harus mengusahakan supaya selevel. Yaitu apa? Balaslah dengan doa. Paling tidak jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ya, itu sudah doa yang paling baik. Jangan terima kasih. Kalau terima kasih tidak ada kata-kata Allah. Jazakallah khairan itu kan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Nah, itu sudah kata-kata yang sangat tepat. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik. Nah, minimal itu kalau kita tidak bisa membalas. Selanjutnya, Fan Anas ibn Malik radhiyallahu anin Nabi annahu yaqul aftara indakum as-saimun. Satu saat Rasulullah menghadapi jamuan. Rasulullah berdoa, aftara indakum as-saimun. Telah berbuka. Ya, di sisi kalian as-saimun, orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakum al-abrar. Telah makan, mencicipi hidangan kalian al-abrar, orang-orang yang baik. Wa salat alaikumul malaikah, dan malaikat telah memberikan doa pada kalian. Nah itu Rasulullah mendoakan orang yang telah menjamu beliau. Wa mazada an salasati ayyam fa huwa shadaqah. Yang lebih dari 3 hari itu dianggap sedekah. Nah, minimal kita menjamu 3 hari, 3 kali 24 jam. Lewat dari itu sedekah. Ya boro-boro ya. Nah, kita kadang-kadang sama keluarga sendiri aja kesel. Terutama kadang-kadang kedatangan orang tua. Nah, yang seharusnya tidak ada batas orang tua. Ya, berapa lama saja dia
ada di rumah kita harusnya senang. Tapi itulah, karena kita dihadapkan pada banyak hal, gangguan dari setan, kita kesel kedatangan orang tua. Ya memang orang tua juga kadang-kadang bahasanya sudah berbeda, dunia sudah berbeda. Ya, kalau sudah lewat 50 tahun, senangnya nongkrong di masjid, menghadiri kajian. Ini kan bahasa orang tua nih. Kalau anak muda mah enggak, traveling, shopping gitu. Ya, hacking, nah itu kan senangnya begitu. Orang tua disuruh manjat gunung nggak kuat. Suruh ke pantai masuk angin. Kan jadi serba salah, udah di rumah aja. Ya saya maunya pergi. Ya, ini kan jadi terjadi. Nah, terjadi konflik ya. Nah, konflik kepentingan. Nah, tapi kita harus bersabar. Karena orang tua kasihnya tidak terhingga. Jadi kita harus melayani orang tua. Toh kita juga nanti seperti itu. Jadi kalau kita menghormati orang tua, insya Allah kelak kita menjadi orang tua dihormati. Kalau kita tidak menghormati orang tua, jangan ingin nanti dihormati seperti orang tua. Minimal itu ya. Nah, kita lanjutkan. Wala yambaghi ziyada 'alaiha illa idza talaba rabbal manzil dzalik. Janganlah kita tidak seyogyanya lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi tadi yang diwenangkan itu 3 kali 24 jam, jangan lebih. Kecuali diminta oleh Rabbul Manzil, yang punya rumah. Ya, kalau tuan rumah mengatakan, udah jangan buru-buru sih, masih kangen, masih banyak yang mau dibicarakan. Tapi kita harus pandai cerdas menangkap isyarat ini. Apa ini pura-pura, apa benar-benar nih? Ya, jadi sekedar basa-basi, karena orang Indonesia kan terbiasa basa-basi. Udah tahu mau ke pasar, mau kemana Pak? Ya ke pasar lah, jelas jalan pasar. Pulang Pak? Iya lagi pulang, ditanya pulang. Pulang Pak? Iya. Ya, nah biasa kita harus jawab. Nah, nggak usah kesel. Iya, saya baru pulang. Sehat Pak? Iya sehat, seperti yang Anda lihat. Jangan jawab begitu, ketus. Anda lihat saya, sehat kan? Jangan begitu. Itu hanya basa-basi. Sehat Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Harus diladen, itu kan berpahala. Walaupun kita senep. Kadang-kadang gitu kan. Nah, udah tahu sehat, ditanya-tanya. Nggak taunya, nggak jawab malah sakit. Itu kan doa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Namanya teguran di jalan kan. Jadi begitu adab. Nah, adab ini nggak ada rumusan secara saklek. Ya, karena tergantung kearifan lokal. Tradisi di tempat itu apa? Tradisi di tempat itu ketemu tuh manggut ya manggut. Ya, Pak, kepalanya agak rendah. Kalau yang nggak begitu ya udah tegak aja. Nah, jadi tergantung di mana. Kalau di kalangan orang Sunda, kalau mau lewat punten. Wajib bisa itu, walaupun kita orang asing. Punten, U-nya ada lama, punten gitu. Jadi nggak boleh, punten. Galak amat. Jadi kalau kita harus tahu masyarakat, ya, tradisinya seperti apa. Ada kampung di sini, itu tradisinya menyajikan kopi. Tradisi itu. Dan itu harus diminum walaupun satu seruput. Waduh enak amat kopinya, padahal dia pahit. Jadi kalau soal makanan boleh nggak jujur ya. Boleh nggak jujur katanya. Karena kan rasa nggak bisa didefinisikan. Enak tuh bagaimana? Ya susah lah. Sifatnya kan nisbi ya, relatif. Istri menyediakan makanan, tolonglah dimakan. Itu sebuah penghargaan. Ya. Itu sebuah penghargaan. Jangan sampai udah disiapin, terus nggak diminum atau nggak dimakan. Nah, itu contoh yang baik dari pemimpin kita adalah Pak Habibie. Pak Habibie semasa beliau menjadi presiden, itu setelah keluar rumah, ajudannya pernah bercerita, kadang-kadang balik lagi dia, seakan-akan ada yang tertinggal.
Jadi kayak ada orang ketinggalan apa gitu ya, dokumen apa benda. Nggak taunya dia hanya untuk minum minuman yang disiapkan oleh istrinya karena dia lupa, terlalu banyak tugas. Kata ajudannya, itu kan banyak kami bisa sediakan, ya bangsa teh manis apa, itu mah urusan receh lah gitu. Ya, dalam waktu sebentar bisa. Tapi beliau sempatkan untuk menghargai apa yang disiapkan oleh istrinya. Itu satu bukti dari cinta, gitu ya. Cinta. Seorang istri menyediakan itu dari bentuk cinta. Suami punya duit banyak, dia ke warteg juga bisa. Beli makanan bisa. Tetapi makanan yang diracik oleh istrinya dengan pedagang warteg itu beda. Pedagang warteg itu meracik makanan tanpa cinta. Istri dengan cinta, itu karena harus kita hargai. Nah kalau nggak doyan gimana? Ya merem aja tuh. Enak amat. Enak Kang, enak. Lamun enak mah ditekakeun enggak gitu. Nambah ya. Waduh. Nah, di situ itu boleh gitu. Ya enak. Lebih enak lagi kalau nanti bikin kurang, ini garamnya dikurangin. Itu ngeritiknya halus itu. Jangan bilang nggak enak. Jadi akan melukai perasaannya karena meracik bahan mentah sampai matang itu butuh waktu yang lama. Beli di pasar, dikocekin dulu, dibersihin. Kan lama itu prosesnya panjang. Itu dimentahkan begitu saja. Orang enak sih kan. Gawe masakan orang bisa. Ya itu. Jadi jangan salah. Jadi harus ngerti, istri juga terutama yang baru berumah tangga, suruh bikin sayur asem bener-bener asem. Jangan. Bikin sayur bening bener-bener bening. Kayak air tawar gitu, nggak ada rasa, nggak ada bening bener-bener. Ya memang itu namanya air bening, kuah bening, tapi maksudnya bukan itu. Nah, kita harus tahu ya. Lama-lama pasti bisa lah. Kalau kita punya tekad ya. Jadi yang penting yang ada di dalam hati. Nah, urusan rumah tangga ini hadirin, soal perjamuan ini. Syaratnya dua saja, hadir dan sentuh. Hadir dan sentuh. Kita hadir, sentuh. Kalau hadir jarang disentuh, ngamuk dia. Nah, maka dalam Islam, istri itu disebut dengan mar'ah. Tempat untuk dilihat. Kalau mimnya di kasroh, mir'ah jadi cermin. Mim di fathah jadi perempuan, istri. Coba sih saudara masuk ke rumah, pulang ke rumah, nggak nengok-nengok acan. Ya, pokoknya istri sana ngadep sana, ada di sana ngadep ke sini. Lama-lama pasti dia marah karena nggak dilihat. Ya, apalagi sebelum suaminya datang, wah dia udah siap-siap dandan, bersolek. Bagi istri yang soleha, bersolek buat suaminya. Jangan ke kondangan rapi, sama suaminya, sampai kancingnya aja nggak ada peniti, nggak ketusuk. Nah ini ya, jadi. Terus kita sia-siakan, nah ini tidak boleh. Kita lanjutkan. Wala yang bagi ziyadah, wala yajuzu lidhaif al-aqlu minat ta'am ila ma qaddimala. Tidak boleh seorang tamu ya mengkonsumsi makanan yang tidak disediakan untuknya. Contohnya yang disediakan di tempat sajian malah dia ngambil di kulkas. Weh, di kulkas banyak nih. Kegerayangan itu ya. Wah, itu. Gimana? Tamu cerdas apa gimana? Dusun. Atau dia satu kampung. Nah, yang begitu itu dalam bahasa Arab namanya a'rab. Ya, kalau ada bahasa Arab itu dusun. Orang kampung. Disebut dalam Quran itu Arab, bukan Arab. Arab. Kalau ada qalatil Arab, berkatalah orang dusun gitu. Kampung, perilakunya ya kasar. Ya. Jadi perilakunya itu pengen dipamerkan, pengen ria, itu orang-orang dusun. Nah, itu tadi. Kalau tamu yang dusun begitu. Udah disediain kegerayangan dia, buka
kulkas, buka ngelongok kamar. Wih, kok buah ada di sini? Jadi yang tuan rumahnya nggak enak, ya udah makan. Bau duren di mana nih? Dicari. Kan nggak bisa dibohongin tuh. Nah itu jangan rusuh. Jadi kita itu harus tutup mata, tutup telinga. Apa yang disediakan itu yang terbaik buat kita. Tapi bukan berarti nggak dimakan ya. Kadang-kala kalau nggak dimakan itu juga membuat tuan rumah tersinggung. Ada perilaku begitu. Wala yajuzu lidhaif aklu minat ta'am ila ma qaddima lahu au udzina bil mudhif, atau diizinkan. Setelah diizinkan, silakan makan baru. Sebelum diizinkan menahan diri ya. Wa bi miqdaril urfi. Nah, semuanya tergantung tradisi. Tradisinya gimana? Tadi saya katakan bahwa ada satu kampung yang tradisinya itu menyediakan itu. Seperti tradisi lebaran di sini itu menyediakan 3G, makanannya 3G, 3G, ya, getas, gemblong, satu lagi apa? Kipang. Makanya orang Banten kuat-kuat. Getas tau nggak? Namanya getas ya kan keras, ya. Waduh, berarti yang bisa makan tuh giginya masih ada. Gemblong gitu ya. Nah, itu 3G itu makanan sini. Kayaknya lebaran mesti ada. Nah, wayahnya kita makan. Walaupun kita nggak begitu suka karena kita menjadi tamu, kita memberikan apresiasi, respon positif. Oh, ini enak. Ya, walaupun sedikit-sedikit. Wala yakhudhu minhu syai'an illa biridal mudhif. Jangan mengambil sesuatu kecuali seizin yang penjamu, tuan rumah. Kalau kita mau ngambil sesuatu, minta izin dulu. Terutama yang tidak disiapkan untuknya. Ya, contohnya diberi teh manis, dia nggak suka. Ya, sukanya teh tawar. Boleh saya ambil tehnya? Silakan. Ya, nah, boleh begitu. Wala yahduru ma'ahadun illa bimawaqafatil mudhif. Jangan ngajak-ngajak teman. Kalau kita diundang, jangan ngajak teman. Ya. Yang diundang kita, yang dipanggil se-RT. Boleh ya kapok. Se-RT, anak cucunya dibawa, yang diundang beberapa orang saja. Ini kesempatan ini. Nah, itu jangan begitu. Ya, jadi harus tahu diri. Nah, kadang-kadang kita juga kedudukannya sebagai ustadz, sebagai kiai, dipanggil ustadznya aja, dipanggil santrinya semua. Aduh. Sebenarnya yang jamu juga keberatan, cuma dia nggak berani ngomong. Ini harus tahu diri. Ya, ini yang banyak kadang-kadang dilakukan oleh orang yang nggak tahu diri. Santrinya jarang makan, perbaikan gizi. Yaitu kita bisa minta izin, ini ada yang nggak dimakan, saya bawa santri-santri saya banyak. Boleh ngomong begitu kalau nyisa. Kalau nyisa boleh, tapi kalau nggak nyisa jangan. Dia juga kan sudah ada anggarannya tuh. Ya nggak tahu dia udah pesen berapa, itu nggak taunya santrinya 30. Nah iya, ludes semua. Nah itu kan di luar anggaran. Wa diyafa minal karam wa takunu biduni takalluf. Menjamu tamu itu suatu kehormatan, ya. Tapi tidak boleh ada yang terbebani. Wa min husni diyafati wa karami abina Ibrahim alaihissalatu wassalam annahu radda alaihissalam. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim menjamu tamu. Kebiasaan Nabi Ibrahim, salah satu bentuk kebaikan Nabi Ibrahim, beliau senang ditamuin gitu. Senang didatangi tamu. Ya, dulu Bapak sekalian, yang namanya kiai itu menjadi magnet. Dulu ya. Semua orang sering berkerumun, ngobrol panjang lebar. Tentu yang diobrolin kebaikan. Nah, ada muridnya dari sebelah sana cerita, bawa berita, dari sana bawa berita. Jadi berita ini lengkap. Tuh, ya, di depan kiai bertukar informasi, sebelah sana kesulitan apa, ke sana kesulitan apa, di sana lagi panen apa, kiainya jadi tahu dari situ.
Mereka saling bertukar berita. Nah, sehingga kiai ini menjadi titik pemersatu. Tuh. Makanya satu kampung yang di situ ada kiai, orang suka berkerumun, jarang terjadi kemungkaran karena bisa diambil persatuan. Nah, karena kiai-kiai satu demi satu meninggalkan kita, tidak ada pengganti. Inilah yang menyebabkan kita pecah akhirnya, ya, tidak ada magnetnya, magnet pemersatu. Wa min husni diyafati wa karami abina Ibrahim. Nah, itu merupakan tradisi Ibrahim. Wa anna raga ila ahli bisur'ah. Dan beliau selalu ya merespon tamu itu dengan cepat. Ya. Jadi merespon itu dengan positif. Ai lam yata'akhir. Beliau tidak telat bi ihdari diyafa wa ikhtara lahum al-ijlas samin wa yadullu ala anna muhaddar indahu liduyuf li anna atabi bisur'ah. Ini artinya jika ada tamu beliau bisa segera menyiapkan hidangan. Ini artinya beliau sudah siapkan. Ya, jadi memang beliau sudah mencadangkan sajian buat tamu. Begitu tamu datang cepat sajiannya. Berarti kan udah tersedia. Kalau kita mendapat tamuan yang tidak terduga kan repot kita. Nah, Nabi Ibrahim sudah biasa menerima tamu. Inilah sebabnya begitu tamu datang bisa cepat direspon oleh beliau. Demikianlah kajian tentang bertamu. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meningkatkan cara kita dalam beradab Islam dan kita insya Allah mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fadail suwaril Quran. Keistimewaan surat-surat. Yang lalu kita sudah sampai surat Qaf. Ya. Apa keistimewaan surat Qaf? Yang lalu sudah disampaikan, masyru'iyatu qiraatiha fi khutbatil Jum'ah. Sunnah isi dari surat Qaf itu menjadi materi khutbah Jumat. Isi tafsirnya itu ya sunnah pernah oleh Rasulullah itu dibacakan dalam khutbah beliau. Sehingga ada pengakuan dari sahabat, bahkan saya hafal surat Qaf itu karena saya terlalu sering mendengar diucapkan oleh Rasulullah dalam sholat. Berarti ini daya hafal sahabat kuat sekali ya. Dengan hanya mendengar mereka hafal. Ya, kalau kita bukan mendengar lagi hafal, tapi membaca terus tapi nggak hafal-hafal. Kalau mereka ini cukup mendengar, nggak perlu membaca, sudah hafal. Jadi daya hafalnya memang kuat. Ya, bukan saja Rasulullah SAW, kita contohkan dari Imam Bukhari, ya, orang-orang kuno lah, seperti Imam Syafi'i, itu juga sama. Daya hafalnya sangat kuat. Sebab dulu memang tradisi nulis tidak seperti sekarang. Ya. Bahan untuk nulis masih sederhana. Kita pun dulu kecil itu kertasnya masih ada bekas padi. Ya. Begitu ditulis terlalu tandas, sobek. Ya, sekarang bahannya sudah banyak yang bagus. Nah, itulah keutamaan surat Qaf. Kemudian yang lain adalah kana nabiyyu yaqra'u biha fi salatil fajri. Rasulullah pernah membaca surat Qaf di salat subuh. Sampai dengan mulai dari Qaf wal Qur'anil Majid, kemudian wan nakhla basiqat. Nah, ketika beliau membaca wan nakhla basiqat, faja'altu uraddidaha wala adri maqala. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Saya sendiri nggak mengerti kenapa diulang-ulang. Ya, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Jadi bukan salah ya. Dari Jabir bin Samurah qala innan nabiyya kana yaqra fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa kana salatahu ba'du takhfifan. Dari Jabir bin Samurah, Nabi
pernah membaca di salat subuh surat Qaf. Wa kana salatuhu ba'du takhfifan. Padahal salatnya itu termasuk takhfif. Ya, surat 50 itu cukup banyak kalau menurut kita. Tapi itu termasuk ringan menurut Rasulullah. Jadi biasanya lebih panjang daripada itu. Wa an Ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man qultu ma akhadhu Qaf wal Quran Majid illa min wara'i Rasulillah kana yusalli biha fi subhi. Dari Ummi Hisham, ini seorang wanita ya. Ummi Hisham bin Harithah, beliau mengaku saya tidak hafal surat Qaf dan Quranil Majid kecuali karena saya mendengar di belakang Rasulullah. Saya menjadi makmum Rasulullah karena beliau sering membaca di sholat subuh. Nah, ini perempuan ini. Ya, jadi perempuan juga sholat di belakang Rasulullah. Gara-gara mendengar, beliau hafal surat Qaf. Selanjutnya keutamaan dua surat Qaf dan Qamar. Qamar itu 54, Qaf urutan ke-50. Kanan Nabi yaqra bihima fi salatil Id. Nabi membaca kedua surat ini ya untuk rakaat salat Id. Jadi rakaat pertama adalah surat 50, rakaat kedua surat 54, surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar itu. Wa fil bayani minal marasil. Nah, itulah keutamaan surat Qaf dan surat Qamar. Fadailu suratil Zariyat wa Tur wa Najm wal Qamar war Rahman wal Waqiah. Keutamaan surat Zariyat 51, At-Tur 52, An-Najm 53, Qamar 54, Ar-Rahman 55, serta Waqiah 56. Min suwaril mufassal alladzi faddala bihin nabi ala sairil anbiya. Ini adalah surat-surat yang diistimewakan. Jadi surat-surat ini tidak terdapat dalam 3 kitab suci terdahulu. Ya. Jadi kitab suci yang terdahulu itu kan Taurat, Injil, Zabur dan Injil. Ini tidak ada isi surat-surat mufassalat ini pada ketiga kitab suci itu. Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran lebih dari kitab suci lainnya, ya surat mufassal ini. Surat mufassal adalah surat mulai 49 sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itulah keistimewaan Al-Quran yang tidak diperoleh di kitab suci, 3 kitab suci terdahulu. Min suwarin nazair alati kanan nabiyyu yaqra biha fi salatil lail. Salat-salat ini surat-surat ini adalah surat-surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah untuk salat malam. Fan Abdullah bin Mas'ud qala atahu Jibril faqala inni aqra mufassal fi raq'ah. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, telah datang Jibril, lalu Nabi berkata, aku membaca surat mufassal dalam sebuah rakaat. Surat mufassal. Faqala hadza hadzan ka hadza syi'ri. Wa nasran kana nasri dakli, walakin Rasulullah kana yaqra nazair fi kulli raq'ah. Nah, jadi saking cepatnya beliau itu bacanya cepat sekali sampai melintasi beberapa surat. Ya, berarti hafal ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi Nabi itu enggak selalu pelan, ada juga bacanya cepat. Karena itu kalau orang yang banyak hafal, kalau dibuat pelan tuh kehilangan rekaman gitu. Jadi, aduh, setelah ini apa ya gara-gara dipelanin. Walakin Rasulullah kana yaqra nazair fi kulli raq'ah, Ar-Rahman wan Najm tapi beliau campur-campur. Kadang-kadang surat An-Najm, kemudian Ar-Rahman, At-Tur, Waz-Zariyat, 2 surat dibaca dalam 1 rakaat. Ya itu. Wa ya ayyuhal muzammil, surat Al-Muzammil, wa ya ayyuhal mudaththir, surat 73 dan 74 dibaca dalam 1 rakaat. Kemudian wailul mutaffifin wa abasa, surat Al-Mutaffifin dan Abasa dibaca dalam 1 rakaat. Jadi nggak ada masalah 1 rakaat kita membaca 2 surat. Boro-boro 2 surat ya. 1 surat udah pada ngomel di belakang. Panjang-panjang. Jangan panjang sih. Padahal nggak pernah imam membaca panjang kan? Panjang, begitu kan enggak.
Ya, bacanya ya ayat. Wa hal atakal insan wala uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, beliau juga pernah membaca surat 70 berapa ini? Hal atakal insan 76 serta surat Al-Qiyamah 75 dalam satu rakaat. Surat 72, surat 76 dan 75 dibaca dalam satu rakaat. Itu cukup panjang. Kemudian surat Amma Yatasa'alun dan Mursalat. Amma Yatasa'alun ini surat ke-78 ya kalau nggak salah. Mursalat ke-77, 77 dan 78 dibaca oleh beliau dalam satu rakaat. Surat Amma Yatasa'alun sudah panjang. Itu dicampur lagi dengan Mursalat, surat sebelumnya dalam satu rakaat. Tuh. Kemudian surat Ad-Dukhan, surat ke-44 dibaca bersama dengan idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Nah, itu boleh campur-campur, di mix. Ya, boleh-boleh saja. Nah, ini. Maka ini menjadi kecerdasan imam. Kita harus stoknya banyak. Jadi kalau lupa, lompat. Kalau dia bisa manuver tanpa diketahui oleh makmum, itu cerdas. Berarti makmumnya belum selevel. Kalau makmumnya selevel, oh, lompat. Lompat saja orang nggak tahu. Pada nggak hafal tuh. Ya, jadi lompat sana, lompat sini, dia juga nggak ngerti. Nah, jadi jangan diulang-ulang. Idza syamsu, ketahuan itu. Idza syamsu kuwirat wadduha wal laili idza saja. Lupa lagi. Wattini wazaitun. Lupa lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sudah habis waktunya. Nah, demikianlah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah. Silakan yang ingin bertanya sampai di sini. Ya, silakan. Surat itu perlu baca bismillah. Nggak perlu. Jadi ada yang menganjurkan kalau surat itu ada bismillah, sunnah baca bismillah. Kalau kita memulai surat dari awal, contohnya Qaf, cuma ada masalah lagi, baca bismillah ini sir apa kenceng, sir apa jahar. Walaupun kita baca jahar, ya Rasulullah banyak mensirkan, bukan nggak baca cuman nggak dikerasin. Tapi sekali waktu beliau juga mengeraskan bismillah. Jadi orang baca Fatihah itu kalau nggak baca bismillah itu tidak sah. Loh, kenapa kita sering nggak mendengar? Bukan nggak membaca, nggak dijaharkan. Jadi jangan salah paham. Tidak dijaharkan. Yang menjadi khilafiyah itu bukan bismillahnya, ayat atau bukan ayat, tetapi jahar atau sirnya. Jadi yang tidak terdengar oleh kita itu mensirkan bismillahirrahmanirrahim pelan. Nah, karena Rasulullah mencontohkan itu. Ya, jadi kenapa ada bismillah? Bismillah itu dianggap sebagai pemisah dua surat. Tapi ada surat yang haram baca bismillah, yaitu surat 9. Jadi itu harus dimulai tanpa bismillah karena di sananya memang nggak ada bismillah. Ya, langsung bara'atum gitu. Minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ada dua kata juga, ada illa, ada ila, ada illa, ada ila. Kalau illa artinya kecuali, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kalau ilal ladzina berarti kepada orang beriman, bukan kecuali. Wala ya'qiluha illal alimun. Tidak akan mengerti kecuali orang yang alim. Tapi kalau dibacanya ila, tidak mengerti kecuali kepada orang alim. Salah. Artinya ila tanpa tasydid artinya kepada. Illa dengan tasydid artinya kecuali. Itu Pak penjelasannya. Ya. Jadi kalau kita manuver dari awal apa enggak?
Kalau dari awal ya bismillahnya pelan. Jadi pinter-pinter lah ini jadi imam ya, karena itu natural saya kira. Bukan kita saja yang suka lupa, termasuk imam Masjidil Haram. Tahukah Anda bahwa imam Masjidil Haram itu di backingi 2 orang di belakangnya, pembisik. Kalau kita kan nggak ada. Udah ada sinyal, idza syamsu nggak nyambung, belakangnya nggak ngerti. Jadi mau tanya kepada siapa? Apa nih terusnya nih? Nggak bisa. Maksudnya kan begitu diulang-ulang. Idza syamsu kuwirat kan lupa. Maksudnya itu minta bantuan. Bantuan nggak segera datang kan nggak bisa nanya. Apa nih terusnya? Diem aja. Nah, jadi makanya dia ijtihad sendiri. Imam itu harus mengambil tindakan tanpa masukan dari siapapun. Ada satu saat begitu. Itulah kecerdasan seorang imam. Ya, jadi itu ada hak prerogatif yang tidak boleh dimiliki orang. Kita harus menghargai. Contohnya setelah 2 rakaat dia berdiri, subhanallah. Ini subhanallah ini tasbih apa mengingatkan saya ini? Ya, karena waktu saya nggak salah, dia juga suka ngerasin subhanallah, subhanallah, suka begitu orang. Makanya jangan keras. Bacaan ini kalau lagi berjemaah tidak boleh dikerasin. Hanya imam saja yang boleh. Nanti recok. Sebab dia biasa itu nggak salah juga subhanallah, suka keras. Ini subhanallah memberi peringatan atau memang alami. Nah, imam itu kan nggak bisa nanya. Ya, kalau bisa nanya, makanya di belakang itu di backingi oleh orang yang hafal, yang bisa melanjutkan. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Iya, semua orang yang masuk ke rumah kita tamu. Kalau didikan kita ajaran Islam tentang tuan rumah, kita harus menganggap semua orang yang datang ke rumah kita sebagai tamu. Nah, ajaran Islam kepada yang mau namu harus tahu diri. Kalau deket-deket nggak perlu lama. Ya sifatnya begitu Pak, memang seharusnya kita tetangga dengan tetangga itu ya bersantai-santai gitu. Nah, ini kan yang dialami penderitaan oleh orang yang sudah tua kan begitu, mau tamu malu. Apalagi tetangganya anak muda, nggak nyambung bicaranya, satu ngomong zikir, satu ngomong ngegoes. Aduh, Pak, ya minggu ini ngegoes, aduh, udah nggak bisa saya. Nah ini kan nggak nyambung, males ngomong sama tetangga dia, ceritanya traveling, shopping, nggak suka ke masjid. Nah, yang satu lagi, males ceritanya masjid mulu. Nah, begitu, jadi inilah ya, jadi harus ada jembatan ini, ceritanya. Jadi ada perbedaan masa. Nah inilah yang membuat hidup di Indonesia ini tidak bahagia. Nah, termasuk kita sebagai provinsi yang paling tidak bahagia. Karena kalau sudah umur tertentu nggak bisa kemana-mana. Ya, apalagi pasangan hidup kita sudah mendahului kita. Mau ngomong sama siapa? Mantu punya kegiatan sendiri. Anak terikat oleh pasangannya. Mau main kemana? Mau cari sesama duda? Nanti, dicari janda, begitu orang curiga. Ya gitu kan? Nah, ini jadi serba salah. Makanya itu ada kecenderungan yang satu nasib, satu umur biasanya. Ada masjid tertentu yang menggelar pesantren lansia. Pesantren lansia. Jadi tentu pesertanya kan lansia. Gurunya juga lansia. Ustadz-ustadznya banyak, tapi yang dicari salah satunya saya. Wah, berarti saya lansia ini. Karena dianggap dipanggil sama lansia. Sebab kalau anak muda bicara tentang tua kan dia belum ngalamin. Bagaimana dia bisa menuturkan cara membawa diri ketika kita sudah masuk usia tua. Ini kan perlu ada
perlu manajemen. Nah, memanage kita supaya titik terakhir adalah husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya? Ini harus di-manage. Sisa waktu kita ini untuk ngapain gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita temennya banyak, itu trik-triknya semakin banyak. Gimana sih caranya? Ya, pengalaman-pengalaman yang kita bisa saksikan pada yang sudah. Nah, itu Pak. Silakan, ada pertanyaan lain? Jadi semua yang datang ke rumah kita adalah tamu. Khusus untuk tamu harus tahu diri. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan namu. Singkatnya adalah jangan ngerepotin orang. Karena akhlak ini itu mengarah kepada, bermuara kepada itu. 3 hal. 1, kaful adza, ya, menghilangkan gangguan. Bazlun nadza. 4 malah, menawarkan bantuan. Ya. Talaqul wajhi, yang ketiga adalah senantiasa ceria menghadapi orang lain. Yang keempat, sabar dalam menghadapi gangguan. Kalau diperlakukan dengan tidak wajar, kita tersinggung, sabar. Jadi sabar dalam pergaulan. Ulangi ya, akhlak itu semua bermuara kepada 4. Pertama, menghilangkan gangguan. Yang kedua, menawarkan bantuan. Yang ketiga, murah senyuman. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Akhlak merujuknya ke itu semua. Nah, cuma detail-detailnya itu tergantung kita yang menjalankan. Kayak tadi itu, tuan rumah sebaiknya semua orang yang mampir ke rumah kita adalah tamu. Perlakukan seperti tamu. Sebaliknya kalau kita jadi tamu, ya, tahu dirilah gitu. Ya, jangan mempersulit tuan rumah. Tuan rumah lagi pusing, contohnya dia lagi ngebetulin pipa karena bocor, kita tamuin. Kan kagol dia tinggalkan. Akhirnya bocor terus. Waduh, kapan tamunya keluar ini? Kapan pulang ini? Tamunya malah seneng, di situ ngobrol terus. Nah, ini kan harus tahu diri. Dia butuh istirahat dan sebagainya. Baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada majelis kita. Semoga Allah tetap menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.